Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sintoli Situmorang dengan NIM B2306284 Prodi S1 Kebidanan. Saya akan membawakan materi kekuasaan, politik, dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Mata kuliah kebijakan dalam kebidanan dengan dosen Ibu Rismawati SST MKes. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Kesehatan sebagai modal pembangunan memerlukan dukungan dari tenaga kesehatan termasuk bidan. Pelayanan kebidanan dilaksanakan oleh bidan melalui dari pelayanan kesehatan tingkat primer, sekunder, dan tertier. Untuk memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas diperlukan tenaga bidan yang memiliki kemampuan dalam aspek intensitas kognitif, tidak hanya level tahu, komprehensif, dan aplikasi, tetapi perlu memiliki kemampuan analisis, sintesa, dan evaluasi, sehingga mampu berpikir kritis dalam suatu pengambilan keputusan yang tepat, serta mampu memahami perasaan klien yang ditangani. Bidan sebagai pemberi pelayanan harus menjamin pelayanan yang profesional dan akuntabilitas serta aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Karena itu, bidan harus memiliki pengetahuan dan kompetensi serta memahami tentang hukum yang berhubungan dengan ibu, bayi, serta kliennya. Landasan komitmen yang kuat dengan basis hukum dan moral yang baik diperlukan untuk mencapai mutu pelayanan kebidanan yang baik. Kekuasaan politik dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Peran gender dalam konstruksi sosial akan feminitas dan maskulinitas, kekuasaan dan konteks sosial politik atau kebijakan dalam siklus reproduksi. Yang pertama, gender adalah konstruksi sosial dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama, maupun lingkungan etnis. Gender bukan jenis kelamin, tapi gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Politik gender di era modern ini telah mengalami perubahan secara signifikan karena di beberapa negara di dunia sangat banyak kaum perempuan memimpin posisi penting. Partisipasi mereka apakah menjadi kepala negara, jabatan kementerian negara, dan lain sejenisnya adalah bentuk keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan pembangunan negara. Politik gender adalah politik yang melibatkan kaum laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan kebijakan negara dengan tegas di antara satu golongan dengan golongan lainnya. Politik gender harus dibangun secara seimbang sehingga tidak bersifat patriarkis dalam berbagai kegiatan politik negara, baik dalam partisipasi di parlemen maupun di bidang administrasi negara dan lain sejenisnya. Tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam berbagai bidang. Evaluasi pelayanan kebidanan dalam multi perspektif, yaitu mutu pelayanan kebidanan adalah mutu jasa yang bersifat multidimensi, yaitu 1. Pelayanan kebidanan meliputi keterampilan, kemampuan, dan keterampilan kinerja provider.
2. Pelayanan kebidanan harus dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa terhambat faktor geografi, ekonomi, dan sosial. 3. Asuhan kebidanan yang diberikan harus mampu menangani kasus fisiologis kebidanan dan mampu mendeteksi gejala patologis kebidanan dengan tepat. 4. Pelayanan kebidanan yang efisien dapat melayani lebih banyak klien. 5. Kesinambungan pelayanan kebidanan artinya klien dapat dilayani sesuai kebutuhannya, termasuk kebutuhan rujukan jika diperlukan. 6. Keamanan artinya pelayanan kebidanan harus aman, baik bagi provider maupun klien maupun masyarakat sekitarnya. 7. Kenyamanan atau kenikmatan dapat menimbulkan kepercayaan klien. 8. Pelayanan kebidanan yang bermutu harus dapat memberikan informasi yang jelas. 9. Pelayanan kebidanan yang bermutu harus memperhatikan ketepatan waktu dalam pelayanan serta efektif dan efisien. Bidan sebagai vokator adalah seseorang yang mampu mempengaruhi dan memperbaiki sistem kesehatan dan kesejahteraan perempuan, pasangan dan keluarganya, termasuk dalam bidang ekonomi, sampai akhirnya bidan mampu berkontribusi pada tahap kebijakan dan strategis. Penguatan peran bidan dalam pemberdayaan perempuan politik dan tingkat internasional. Dengan pemahaman pembelajaran seumur hidup, bidan sebaiknya terus mengembangkan dan memperbarui praktiknya, berpikir inovatif sebagai pemimpin, dan berkontribusi pada pembuatan sistem dan